يا حبيبي يا محمد الله تعالى وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع جميع الوجه والذرية وجميع صحبه وقرابتنا وجميع الأنبياء والمرسلين من الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادسين والمحققين إلى الله جميع الأولياء كما شرك الأرض والمطهر بها ومسلسل الأرض ونسج علي من الخير وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وسري السبت والإمام زيد البغدادي وإلى الإمام أبو يزيد البستاني وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو علي وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام ابن حسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام أبو الهادي وإلى الإمام السدوسي وإلى الإمام رحمة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وإلى رسالة عمر شيخ الشيخ القاضي الأمجداني وشيخ الأئمة والوادي وشيخ محمد المدني وشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن البنجري وشيخ عبد الله البنجري وشيخ محمد بن المنذري وشيخ بن الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري أما شيخ شرف عبد الله بن البنجري وشيخ المولي البنجري وشيخ محمد سنة البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الصمد البنجري وشيخ عبد الرحمن البنجري وشيخ زين العين البنجري وشيخ أشكر البنجري وشيخ عبد الرحمن صديق البنجري وشيخ أشكر البنجري وشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وسلسلنا وشيخ محمد زيد بن محمد وليسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aliyyil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa taqaddari radiyallahu ta'ala anni wa akum ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa nabiyyin mursalin wa irhamal malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur yang milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid
dan insya Allah sama-sama pula kita mengaji menuntut akan ilmu agama. Semoga berkumpul berjamaah kita, beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu salat maghrib isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita kembali mengaji kandungan kitab Syarahul Huda di halaman 38. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asraril bid'ah. Wa amma dalilu zawajil a'radil basyariyati alaihi fa musyahadatu wuqu'iha bihi. Adapun tanda harus bagi segala awak basyariyah, berlaku laku kemanusiaan, bersifat-sifat kemanusiaan atas segala rasul itu, maka yaitu dipandang akan jatuhnya dengan segala mereka itu. Artinya menimpa, mengenai ada lawan mereka itu sifat-sifat kemanusiaan. Imma li ta'zimi ujurihim. Adapun bisa karena membesarkan pahala bagi mereka itu. Kenapa diberi sifat-sifat kemanusiaan menimpa lawan para rasul itu? Bisa salah satu membesarkan pahala segala, seperti segala penyakit yang harus dengan segala mereka. Kenapa? Karena teratur atasnya membesarkan pahala, dan karena inilah Rasulullah SAW bersabda, asyaddukum bala al-anbiya, summal awliya, summal amsal fal amsal. Asyaddukum bala, ujar Nabi, nang paling berat sekalianmu itu pada bala itu pertama adalah segala nabi-nabi. Jadi kalau ada ujung bukunya, bala-bala kita ini lawan bala-balanya para nabi. Kemudian summal awliya, para wali Allah Ta'ala itu kada beampihan buat bala. Sandang silin terus. Kalau wali-wali itu penyandang bala, karena Nabi sudah ada lagi, ada wali-wali. Jadi wali-wali ini tukang sandanginya, menyandangi akan bala-balanya. Makanya tumat garing wali itu. Makanya wali itu kan ada wali rajabiyun. Wali rajabiyun. Wali rajabiyun itu halnya datang ketika bulan Rajab. Hidup sehari bulan Rajab sampai akhir Rajab itu terbantai aja orang. Kalau kita bantai, udah ubah apa-apa. Anak menyandangkan
Pendeknya semua wali-wali itu benar-benar balanya lawan mereka, kuat benar-benarnya lawan mereka. Maka kekasih Allah ya, maka diberi bala. Memang sudah sunnatullah. Mereka itu orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu mereka ini hendak diberi oleh Allah pahala-pahala, derajat-derajat yang tinggi, lalu diberi bala oleh Tuhan. Lain oleh kita, kita dengan pada soleh ini, itu Tuhan memberi bala itu bisa hanya karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, khilaf-khilaf kita itu. Umpamanya Tuhan yang udah kadang-kadang udah hendak dia betul-betul udah sayang lawan nyawa, udah beri balai kan. Jadi rontok dosa sidin tadi, guguran dosa sidin tadi, terhapus kesalahan sidin tadi karena menerima balai. Summal amsal wal amsal. Summal amsal wal amsal. Lalu nang saderajat nang terus ke bawah daripada wali tadi, orang-orang saleh. Ini yang paling besar balanya tadi. Kata Imam Qushairi di dalam risalatnya, bukan tiap-tiap orang itu menjadi ahli bagi bala. Nah, ada semua orang di sini. Nah, ada semua orang. Bukan tiap-tiap orang itu menjadi ahli bala. Nah, bagi bala, karena bermula bala bagi segala wali-wali, dan ada pun yang lain daripada mereka itu, maka Allah Ta'ala lepaskan daripada bala dan akan benarkan jalannya. Dan tersebut pada satu riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkehendak membuat istri seorang perempuan yang maulah dan cantik. Maka ujar seorang baginya bahwasanya itu perempuan tiada pernah ia sakit. Ujar orang itu kan pernah garing bini minta. Nah, maka menolakkan diri Nabi daripadanya. Demikian pula ada seseorang yang bernama Ammar anaknya Yasir, telah kawin akan seorang perempuan yang tidak pernah sakit. Kawin yang binian itu kan bisa garing. Nah, lawas banget Ammar bin Yasir ini kawin, ada pernah garing bininya tuh. Paribahasanya sakit kepala aja ada, apalagi Maryam Gatar gitu. Nah, sakit kepala aja gak ada, apalagi Maryam Gatar, Maryam dingin. Sehat terus orangnya. Nah, maka ditalak oleh Ammar bin Yasir bin Yasin. Aturannya kita nih bisi bini kada sing garingan punya bener kan. Kamu duit dulu kan kada keluar mengobati. Angkat dua pikiran nyaman kita ya. Angkat tiga kawataro serami kan asoy. Sihat bini menggaring bini apa biar duit banyak mau juga kepala. Angkat ada duanya kepala mau punya bini garing nih. Ammar bin Yasar kada sing garingan bini sidin talak. Majer begitu mudahnya tuh mentalak bininya. Kurang nang sudah luar biasa pandangan mata batinnya telah.
Ini bisa aja tadi nang kaya ujar guru sama istidrat lah. Mengarat istidrat itu kayak sapi kurbanan itu. Ada nyamuk sekong tuh itu kalau diberiakan mah ikut ini, kalau lagi lalat. Nah, gedugannya itu kurungan sapinya itu semen, makanannya ampas tahu, campur ulang rumput nang khusus rumput tanaman sagan pemakan sapi. Ini sagan pedaging. Soalnya istidrat beberapa bulan haji ada dijual lah oleh ampunnya sapi Brahman ini, sapi limosin ini, ulang dah cari dagingnya. Ya Marbin Yasar ujar sidin aku kan gaduh binian nangka ini jadi petakal di aku nggak bisa garing ini. Orang labih Fir'aun kan aja kita. Fir'aun itu jadi wahid aja gitu biasa. Lagi sakit kepala, saking menjaganya itu kesehatan nih. Lalu akhirnya ya itu bang, orang yang kada bisa diberi uji ini kena ujung-ujungnya bersifat-sifat ketuhanan. Ya manusia ini 3 sifat nih pak ada terpisah nih lah. 1 sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasud. Ini bersepupuk nih tuh lah. Bila nasa uting ini ada tuh kedua nih. Nah, ini misal orang ini kan ada sombong. Nah sombong. Ada yang kedua nih takabur maknanya. Nah yang kedua tamak. Nah yang ketiga adalah hasud. Ini kalau kita bisa nih sombong serakah di kita, tamak nih. Nah hasad itu dengki, orang lain dapat nikmat. Ini berkolaborasi ini nih. CS nih, bilanya ada sombong, ada tujuan ini nah, serakahnya. Bilanya ada serakah, ada juga sombongnya. Bila inya ada serakah, ada juga hasadnya, dengkinya. Inya serakah itu tahu tak? Kada katuju orang dapat nikmat, inya aja dapat ya. Makanya hasad ini didengki. Nah orang yang dengki ini ya jelas sombong, ia merasa lebih baik daripada orang, jadi orang kan boleh dapat kebaikan ini aja dapat ya kan. Makanya ini bakawan yang talon ini. Jadi bila orang tuh ada hasad, ini ada juga takabur, tamaknya ada juga. Orang yang tamak hasadnya ada juga, takaburnya ada juga. Orang yang takabur tamaknya ada juga, hasadnya ada juga. Nya kali terpisah nih. Ibarat apa? Bertiga beranak, lakinya, umanya, anaknya. Ini penyakit hati lawan kita ini maulah hidup kita tuh kada mau bahagia ini ungkaranya ini nang lain tuh sepupuannya aja. Nah, sepupuannya aja penyakit hati itu. Nah. Maka tampolo kita nih hidup bagus sih hati nih dibagi baiki hati ini binya ada penyakit ini bah kita lebih takutan daripada penyakit fisik. Kalau awak nih biar kesakitan batis gak sakit, kepala gak sakit, tangan gak sakit, pinggang gak sakit, kada sing ampihan awak nih nah lapas nah sebuting kolesterol ampih, darah tinggi ampih, apakah lah. Kencing manis diobati, lipar diobati, mah ayu wae. Nah, ada apa mun awak ini aja nama penyakit, pertama sudah tua juga. Nuk Tuhan kayak nang anum juga. Walaupun juga ini aku aja serabaan bawa ditangati bawa pantang, wah anak nyaman kalau tohok juga sudah lagi anu sambarangan dimakan
sampai bikin kadondong dimakan situ. Wah ini jangankan bikin kadondong, durian nang nyaman bandar aja berpikir dulu makan ini. Pacang mula nyanyok ini jan, nong darah bah aja. Ada apa sih dia? Enggak ini nggak kita diserungi banyu. Ada diminum, minum dulu, minum. Nikmat Tuhan ini. Engkau minum ini nyaman. Bismillah. Allah barik. Aulitasri, atau karena menyatakan segala hukum syara bagi segala umatnya, supaya kita ketahui akan hukum sahwi di dalam sembahyang daripada sahwi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah Dzulyajain. Ya kalau bersifat-sifat kemanusiaan jangan tidak, pada sujud sahwi ini tak contoh dari Nabi, ya contoh dari Nabi. Bukankah dia ingat lawan Allah dilupakan oleh Allah jumlah rakaat? Lalu adik kita kada ingat di rakaat ini layau hati kita kada asik lawan Tuhannya. Kan ada orang asik masuk. Nah, asik masuk. Asik itu sifatnya masuk nyata. Nah, lalu nyanyok jadinya. Asik masuk, nyanyok inya mabuk. Nah, sauk jadinya mabuk. Sakar Allah, mabuk dengan Allah. Sudah mabuk dengan Allah ini udah lagi ditakuni mengenai syar'i, karena orang sudah mabuk sakar dan mabuk dengan Tuhan. Lalu hidup ini nyamannya, senangnya hidupnya, bahagia aja terus, karena busra terus. Jadi kenapa Rasul itu bersifat a'rad basyariyah? Ini untuk menjadi menyatakan segala hukum syara. Dimapa menyatakan hukum orang berdua lagi bini, ada contohnya lawan Nabi. Karena Nabi bukan dari kalangan malaikat. Malaikat kalau kada berbini kada berlaki adalah karena Nabi dari kalangan manusia, Rasul itu dari kalangan manusia, namun manusia yang dipilih untuk menjadi uswah, untuk menjadi uswatun hasanah. Lalu sidin ini mesti disifati oleh sifat kemanusiaan untuk menyatakan hukum syara. Mbah berdagang di mapa cara Nabi berdagang, ada contohnya lawan Rasul. Apalagi bakabun, ada contohnya lawan Rasul. Jadi pemimpin, ada contohnya lawan Rasul. Jadi komandan perang, ada contohnya lawan Rasul. Jadi perancang strategi politik, ada contohnya lawan Rasul. Siasat. Jadi semua ada contohnya. Itu kenapa mati Rasul itu disifati sifat kemanusiaan, yaitu karena menjadi contoh hukum syara. Hukum syara ini yang segala-gala yang kita gawi dalam kehidupan ini nih. Makan ada contohnya, Nabi contoh akan makan. Minum ada contohnya, Nabi contoh akan minum ke ini.
Makan Nabi kan kita sudah sering mendengar 3 jeriji. Yuk kita makan nasi kada kawan dengan 3 jeriji. Barang pamulaannya menjapai dulu 3 jeriji. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Maka niat hati ini kan sudah hidup sunnah Nabi Nabi deminya Rasul kayak ini makan. Jadi aku makan dulu. Barang mengibit iwaknya dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Atau mengambil sayurnya dulu, atau misalnya mengambil ibarat sayur kentang itu ambil kentangnya dulu, atau ambil apakah kacangnya kasih biji dulu dengan 3 jari nah mbahnya juga pulang nah di sini kada cukup nung kayak ini nah coba buka dalam kitab Syama'il kitab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hikayat itulah Nabi itu ada pernah makan di atas meja. Kada pernah makan di atas meja. Nah ada makan pakai saprak itu nah kain diurat dulu. Nah ini. Jadi posisi ingin makanan ini di hadapan seorang nah bukan berarti makanan di atas meja itu pada boleh ya, cuma mencontohkan syarat tadi Nabi Muhammad itu Rasul itu contohkan syarat. Nah kalau mencontohkan syarat kita umpati dapat pahala, karena diumpati karena berdosa juga. Cuma sunnah Nabi kada hidup dulu di situ. Di segi makan kita itu kada itu. Umumnya kada hidup di segi cara makannya tadi kada hidup. Barang waktu memakan ini hidup. Paham lah? Ini sudah cara Nabi makan dah kada hidup. Mengambil makanan kayak kada hidup juga. Kita ini kan ya kada hidup dulu. Kita ini sering baca maulid kadang tiap minggu maulid Nabi itu. Cuma sunnahnya itu kada dimaulidkan dalam hidup ini yang jadi masalah dalam kita. Tapi lebih untung bagus masih sedikit kita mendengar maulid Nabi, mendengar hikayat hidup Nabi. Cuma kapan ya kita hendak menghidupkan Nabi, menghidupkan perilaku Nabi dalam kehidupan kita ini apabila kan umur kada berbau lamun di kita. Nah, bisa jadi kita besok mati. Cuma kalau setidaknya hari ini kan niat itu pasti diantar di hati ini. Kapan aku berlaku seperti lakunya Rasul, lakunya Nabi. Barang sehari ini tuh sepenting barang laku Rasulullah dicontoh. Nah, apa misalnya, oh ya makannya barang. Ada kau aja pakai sendok yuk karena nanti makan ini mie ayam atau bakso ada kau bakacau. Ayo pakai sendok. Ada yang perlu dicontoh dalam sunnahnya apa? Mengunyahnya. Kalau Rasulullah mengunyah 33 kali, ayo Pak. 33 kali. Artinya makanan Anda tuh apa saja yang Anda makan. Kita ini disuruh hidup mencontoh Nabi Muhammad, bukan disuruh hidup nah kayak zaman Nabi Muhammad. Paham? Kita ini disuruh hidup mencontoh Nabi Muhammad. Artinya apa saja kelakuan Nabi Muhammad nah kita kalau contoh, kita ikuti, kita hidup makan sidin gitu nah. Jadi nang makan nang kain ini Rasulullah Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad hidup di dirimu. Makanya ujar Tuhan, aku Muhammad kada ma'azab lawan mereka wa anta fihim, sedangkan engkau itu ada bersama mereka. Itu jaminan Tuhan. Allah kada azab lawan satu komunitas, satu golongan, satu kaum, satu individu, perorangan. Kalau perorangan itu hidup wa anta fihim, ikam Rasulullah, ikam Muhammad beserta mereka, ikam dalam komunitas mereka. Sekarang Rasulullah sudah wafat, tapi
tapi sunnahnya ada. Terus sampai hari ini, kalau Rasulullah itu rasa hidup bagi kita, maka perilaku Nabi kita contohkan dalam kehidupan kita. Bukan kita disuruh hidup sejaman dengan Nabi, kayak apa zaman Nabi hidup kita harus kayak itu, kada. Kita tuh hanya disuruh mencontoh sidin di dalam kehidupan. Kalau kita makan, suruh contoh Nabi makan. Minum kayak apa Rasulullah minum. Ya kalau minum ya jangan bagasak-gasak lah. Kalau kasadakan ya Allah macam-macam dia minum nang bakunyet aja dia tertenda. Nah, 3 kali meminum itu jangan yang sekali itu. Barang tahu kali kan ada sunnahnya. Itu nah rasa hidup berjalan pulang. Nah, kayak Pak Nabi contoh di mah hidup apaan aja Nabi bapak kaya bapak Nabi contoh tuh. Nah, oh Nabi ketujuh pakaian bukan kada boleh pakaian yang belang-belang tuh katanya kan boleh aja, cuma Nabi itu paling ketujuh pakaian putih. Kalau Nabi putih ketujuh ya, kalau kita pakaian putih banyak kita tuh lah tanda bahwasanya kita itu mengutamakan pakaian yang disenangi oleh Nabi kepada kita itu adalah pakaian putih. Berarti kita ini kalau pakaian kita itu mayoritas yang di dalam lemari kita itu lebih banyak berwarna putih dan hijau, nah itu berarti menunjukkan aku ini adalah mengidolakan Nabi Muhammad gitu. Sampai sini salawar katuk ini putih. Nah, enggak ada kawin dia kan ada bapak di sini kada kawan kita. Di lain kenapa kita kamu mencontoh sini. Tuh sidin berkopiah, paling banyak Nabi itu pakai kopiah ketimbang ada pakai kopiah. Kalau kita pakai kopiah. Nah, kopiah itu macam-macam. Ada yang hilang lah, ada yang putih lah, ya kan? Ada yang kayak apa? Kayak tapisan, yang kayak yang betul. Oh, jangan, macam-macam terserah. Saya mau kopiah. Nah, anak kopiah ini Nabi dalam keseharian, senantiasa pakai kopiah. Bukan berarti orang kada kopiah itu lah menyalahi Nabi, kada. Cuma kebanyakan Nabi ini pakai kopiah. Nah, kalau sudah Nabi kebanyakan pakai kopiah, ada waktu-waktu kita yang disuruh untuk pakai kopiah. Nah, misalnya kalau main bola pakai kopiah mudahnya aneh, main tenis pakai kopiah kan lucu, gitu tak? Lalu kada pakai di situ. Nah, tapi ketika sidin gotong royong, sidin di kebun, sidin di mana pakai kopiah, bukan ada salahnya, malah bagus. Karena lebih banyak 24 jam sidin menjadikan diri sidin itu pakai kopiah. Karena menghidupkan sunnah Nabi. Jadi Nabi itu hidup. Jadi arat basyariahnya tadi ditasrik. Kenapa Rasul itu bersifat-sifat kemanusiaan? Karena ditasrik tadi menjadikan contoh hukum syarak. Maka pun kita dulu menghormati Nabi, ya senang lah itu setidaknya nang Allah lihat itu, nang Allah pandang itu adalah Nabi Muhammad. Dan Allah pandang Tuhan tapihim itu jatuh hati kamu beserta mereka itu. Bahkan sembahyang kita itu sembahyang Nabi Muhammad. Jelas sembahyang kita tuh. Maka ketika Nabi dinaikkan oleh Allah dari mana? Nah, dari Masjid Aqsa nih naik ke atas tuh, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu Nabi ini tetamu terus lawan Nabi-Nabi Rasul. Nabi-Nabi Rasul tetamu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke batas yang sudah Allah tetapkan Sidratul Muntaha.
Lalu ujar Jibril, ya Muhammad, ulun sampai di sini aja batasan kawa menyertai pian. Selanjutnya pian sendiri aja. Sejengkal aja ulun melanjutkan, nantinya memajukan diri ulun memasuk ke ranah ini, maka diri ulun akan hancur lebur. Lah, diri ulun akan hancur. Nah, kemudian Nabi ini naik sendiri sampai di tempat yang Allah tetapkan untuk berdialog dengan Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi Muhammad ini gembiranya, syukurnya kepada Allah. Allah jadikan keadaan Nabi seperti ini, maka Nabi sujud. Nabi itulah sujud, ujar Allah, ya Muhammad irfa' saka al-masyikta, angkat aja apa lagi. Nabi waktu sujud itu apa Nabi baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun ya Tuhan. Lalu Nabi bangun pulang, duduk. Gemetar Nabi ini, gemetar. Tahu gemetar? Ya. Nah, lalu Nabi berdoa meminta kepada Allah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ujar Tuhan, ku kabulkan apa yang engkau pinta. Terima kasih Nabi, syukur lagi kepada Allah. Sujud pulang Nabi, baca pulang Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ujar Tuhan, Muhammad angkat kepala ikan, karena Nabi ini puji Tuhan, mensucikan Tuhan. Lalu Nabi duduk, lalu Nabi berucap, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Ujar Tuhan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Nabi, ulun ini ulun aja kayak hamba-hamba umat-umat ulun. Lalu ujar Tuhan, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Lalu ujar Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat empatan bertanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya Allah bersalawat lawan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat bersalawatan. Nang kakak ini tuh ibadah kita, nang individu kita, mahdoh kita nih, hablum minallah kita nih, jatuh menuruti Nabi. Masa ketika kita melakukan itu kada ingat sama sekali lawan Nabi. Ayo ya kah? Ini waktu kita beribadah ini kada ingat kita ini kayak ini Nabi Muhammad sembahyang, kayak ini Nabi memuji Tuhan. Ayo, mun kada bersifat-sifat kemanusiaan Nabi, kamu ini dicontoh. Kada kamu dicontoh, karena itulah litasrik awlitasalli anid dunya, atau karena
menyenangkan daripada dunia, daripada menyenangkan lainnya mereka itu daripada dunia, karena bahwasanya apabila dilihat lainnya mereka itu segala makam tinggi mereka itu penghulu nang besar nang pilihan Allah Ta'ala daripada makhluknya, serta barang nang jatuh bagi segala mereka itu daripada demikian, menolakkan seperti menolakkan diri segala nang berakal dari bangkai. Niscaya disenangkan akan hatinya daripada dunia dan sabar ia daripadanya, dan bermula nanti kehendaki dengan dunia di sini segala harta dan segala yang mengikut kepadanya seperti megah dan senang dan sedap. Nah, jadi amun ujar ulama itu para ahli tafsir. Nah, bila nangapanya aja dalam Quran tuh yang disebut al khair, 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 khair. Bila ada di Quran ujar sebagian ulama adalah itu ayatnya tuh ada al khair bunyinya khairun. Nah, bila pangaran khair khair itu tak pak isinya adalah kasugihan, kenyamanan harta nang diridai, nang diberkahi oleh Allah. Kalau inya salamat tuh beda. Nah, biasanya hasanah. Nah, kalau khair maka kan Nabi pernah Allahumma inna kita berdoa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dunia ini disuruh Nabi itu untuk bersabar. Nabi itu bersabar daripada dunia ini. Nah, jadi nanti kehendaki dunia ini itu harta benda. Nah, nang segala nang mengikut kepadanya seperti bermegah-megah, senang-senang, sedap-sedap dalam dunia ini. Karena kan ad-dunya jipah kalau dunia ini jangan kayak bangkai nang busuk pandai. Nah, sedikit lagi walitanbih ala khissati qadriha indallah, atau karena memberi ingat akan lainnya mereka itu bagi hina kadar dunia itu pada Allah, dan bermula jalan yang demikian itu karena bahwasanya apabila melihat segala mereka itu akan segala nabi-nabi dan segala penghulu nang pilihan menolakkan diri daripadanya akan sebagai menolakkan orang yang berakal akan dirinya daripada bangkai. Niscaya ingat dan jaga ia bagi keji kadarnya pada Allah Ta'ala. Karena sebab itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya zifah kalawah, bermula dunia itu bangkai nang camar. Dunia itu lalu ujar Nabi, lau kanat dunya tazinu indallahi dana ba'udah ma saqiyal kabir min hadar ahma. Jikalau dunia itu bertimbang pada Allah Ta'ala, ditimbang di sisi Allah, nah kadar sayap nyamuk niscaya kadar dituangi akan si kafir daripadanya akan setetes air. Andai itu menjadi Nabi, dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun salambar halar nyamuk, siapa halar nyamuk emak barat kada lah tuh, andai ada itu tuh nilainya dunia ini di sisi Allah, maka Allah ada izini orang kafir untuk mencicipi dunia ini karena kada ada nilainya. Maka jangan tertipu. Di dunia ini beramai-ramai, di dunia ini melupakan akhirat. Rugi benar. Kita itu misalnya diberi rezeki oleh Allah sejuta sehari diberi Allah rezeki, lalu kada bisa membagi 100.000 aja untuk akhirat, inya kada nyisikan. Ini rugi, dunia ini rugi. Apalagi
di kawah, 1 juta diberi Allah rezeki, langsung ke 1 jutanya sidin gunakan untuk akhirat. Kudu samikirakan isok pada kawah jangan kayak ini. Makanya lain-lain manusia itu jangan heran. Nah, kelakuan orang saleh itu baru di luar akal nalar kita. Nah, gak ada pikirakan isok sini, gak ada pikirakan kena, nang ada ini iya, nang ini nang anunya. Cuma kalau sidin bapak pandir pada sehat, sidin pada sehat. Lah, harta itu dibagi untuk keluargamu ada, nah untuk dirimu ada, untuk akhiratmu ada. Itu syariat. Tapi ada orang yang ada pikiran iso, hari ini dapat, hari ini habis, hari ini dapat, hari ini habis, hari ini dapat, hari ini habis, hari ini diberi rezeki, hari ini dibagi-bagi, hari ini untuk akhiratnya. Itu orang yang sudah tangiyang mati, tangiyang mati. Mungkin 1 jam 2 jam akan datang aku akan mati. Mungkin besok aku jasadku sudah terkapar, jasadku siap dimandikan, tidak ada lagi harta dan pangkat jabatan dalam diriku ini. Ini yang menjadi kesempatan aku. Ada orang yang kayak ini. Nah, kenapa? Karena inya mengumpati Nabi nina, Nabi mendahkan kada ada nilainya dunia ini. Andai ada nilainya, Mbak Rasulullah itu bikin istana, cuma kada ada nilainya. Kalau kada ada nilainya apa? Sederhananya ia makan sudah, minum sudah, pakaian ada, kehujanan kada, kepanasan kada, sudah. Ada hidup disuruh qanaah. Tapi bukan berarti Islam itu kada menyuruh orang menjadi kaya. Nah kayak itu kalau ada sahabat Nabi itu ada sugih-sugih. Cuma sugih sahabat itu kada masuk ke hati. Sugih sahabat itu dibagi-bagi. Ya Allah, sugih sahabat dipinto. Jadi gunakan dunia ini untuk akhirat. Jangan menjadi masalah, jadi penyebab kita kena susah untuk masuk surganya Allah. Karena dunia yang banyak yang Allah titip lawan kita, salah kita gunakan, salah kita membawanya dunia tadi salah, lalu jadi masalah di akhirat. Nah supaya jangan jadi masalah, jadi kemudahan di akhirat. Ayo gunakan dunia ini untuk akhirat. Kayak Nabi juga tuh. Nah kita jauh banget dari Nabi itu permurahnya kada kalian bahkan tidak ada orang yang datang ke rumah Nabi terkecuali orang itu diberi hadiah oleh Nabi. Bila orang itu datang minta sesuatu lawan Nabi, kada dapat. Pernah kita kawali gawin nang kayak ini. Misalnya keluarga datang atau orang lain datang, tolongi pang aku aja. Orang minta tolong, kada kau menolongi, jangan dikusungi tangannya tadi. Aku kada kau menolongi kamu, hutangi kamu yang sesuai dengan kehendak kamu. Nah barang sagad belanja nukar rokok atau nukar minyak. Nah asal jangan kosong. Ini kelakuan Nabi ini kayak ini. Kita ini apalagi orang jelas minta pang aku, tolongi pang aku, tolong. Jangan sama sekali ditolak. Biarnya ditolak, ingatakan ya. Lah ingatakan ya. Ini guru pandir sini ingatakan bila orang itu sudah datang ke rumahmu meminta pertolongan kepadamu, kemudian dia keluar dari rumahmu kada membawa apa-apa, melarat do hidup ikam ni kena. Ada tu ikam musibah ganal kena nang menghabiskan harta ikam. Nang kayak apakah orangnya? Pahamlah. Nang sehat kah? Nang binagari kah? Nang tuha kah? Nang anu kah? Bila orang itu datang hendak meminta, jangan kada diberi. Nah karena Nabi itu kada pernah menolak. Bayangkan Rasulullah itu ada seorang tuha datang matuk tok Assalamualaikum ya Rasulullah, dibuka ya Rasulullah. Ternyata orang tuha pengemis. Ya Rasulullah, beri sesuatu ulun
ulun ini sudah kada makan beberapa hari, menggigir awakna, pingsan aja kada lagi. Ujar Nabi, aku kada bisa ngapa-ngapa, namun jangan bulik dulu lah, aku ada kok kada dalam dulu. Dan betah mulai bini, oh banyak, oh Aisyah, ada di Aisyah sesuatu yang bisa diberikan naman orang. Ujar Aisyah, ada, kita ini udah lapar beberapa hari juga. Namun ujar Rasulullah, asalnya tuh ada nang baju, baju selendang anyar, selendang anyar itu, ambilkan Aisyah. Ujar Aisyah, tuh anyar Rasulullah, anyar dia orang, ada ambilkan di sini. Bani ambil, wahai orang tua, kada bisa ngapa-ngapa, kada kawang memberi sesuatu, cuma ini ada nah, nih ada selendang ulun nih, bawa ke pasar, nah jual, jadikan duit, tukar dengan kemudian sebuah kebutuhan hidup ya. Inggih Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Oh, lalu orang tua tadi hanya mengikuti apa? Selendang Nabi tadi sudah segar, belum lagi makan, hanya mengikuti selendang sudah segar. Himungan hati ini selendang Nabi tulak kayak pasar, bawa kuliah sini di pasar, orang pasar, kumpulan, nah, hendak melihatkah ini aku membawa selendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah sekian lama aku hendak dijual hari ini. Aku diberi Nabi dan Nabi mengizin aku menjual, aku jual. Siapa hendak. Lalu ada orang buta Tuhan. Orang buta itu Tuhan. Nah, orang buta tadi tapi sugih. Nah, buta sugih. Berisi budaknya menontonnya di pasar. Orang buta tadi itu sugih orangnya. Jadi ujar si buta tadi budak enggak tukari selendang Nabi itu berapa aja harganya, tukarin duitnya aku bayar. Iya deh tuan, itu sini tukari siapa pak? Wah, orang menanganan selendang Nabi tidak butakan orang. Sekian. Kayak gini nih, anak sorban guru ini nak mau dipedahkan ini sorban guru aja lah. Anak sekian berharga aja tak. Nah, iya lah. Ampun guru itu biasanya berharga yang mana lah. Nah, tapi guru berharga, kopiah guru berharga, sorban guru berharga. Nah, ini apalagi pun Nabi. Masing-masing orang menawar beti tinggian. Akhirnya ujar si budak tadi, kadang memberi kadang ada kaya orang sugih ngaran budak nama nawar. Sekian, kadang awal lagi yang lain menawar. Ujungnya kadang berdiri itu orangnya. Sekalinya si buta ini ngampun budak tadi. Nah, berapa tadi? Bayarin. Ambil itu anunya. Selendangnya. Diambillah selendang tadi oleh si budak tadi dengan harga yang sangat mahal. Diberi lawan orang tua pengemis tadi. Akhirnya apa? Akhirnya selendang tadi dibujuk lawan si orang saudagar buta tadi. Himung hatinya gembira dengan selendang Nabi tadi. Diciumnya, ya Allah berkat selendang kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nih. Nah, ampihakan buta mata ulun. Di copunya kayak ini melihat rasanya buta melihat berkat selendang Nabi. Lalu menjadi situannya tadi karena ikam nang menukarakan selendang ikam ku bebasakan jadi budak. Tadi si orang susah jadi sugih karena selendang Nabi, budak jadi merdeka, si buta jadi melihat. 3 kadang. Nah, lalu saking himungnya si orang tua buta tadi, nama bekas buta tadi bergegas mencari wadah Nabi, membawa selendang itu tadi. Kata, ya Rasulullah, ulun nak bertamu nempian, ulun hendak membawakan ini nah. Ujar Rasulullah, ini pun ku tadi, aku beriakan lawan si anu, iya ujur, ulun nukarinya Rasulullah. Nah, ulun nukarinya, barakat selendang pian ini mata ulun melihat. Nah, disinilah dalil tabarukan mengambil berkat orang saleh itu. Nah, karena ada kaum muslimin dan muslimat mengambil berkat selendang
Nabi nang susah jadi suge, budak jadi merdeka, nang buta jadi melihat sebuting nih ya, nang apa salendang barakat, salendang Nabi. Jadi hidup tuh jangan kada hendak mengambil barakat. Nah menjadi orang soleh apa-apakah? Nah barakat sidin, mau barakat sidin berduduk, barakat sidin sembahyang di situ, umpat juga ngadannya asar, mengambil asar barokah. Nah, oh sidin punya guru di situ, kayak guru sekompol kan ada barokah. Mihrab sidin, orang kesana dulu sembahyang, dia mengambil barokah tempat sidin beribadah kepada Allah. Ada pulang tempat sidin ketujuh makan di situ, dudukan di situ, mengambil barokah tempat sidin makan. Karena di dalam situ kita pada tahu rahasia-rahasia kebaikan yang Allah berikan lawan seseorang. Jadi di sini, nah mudah-mudahan, nah dengan kajian kita malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan ilmu dan manfaat tahun kita berataan wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, ulun nak bersahuan tahun biar berataan bahwa keluarga-keluarga, nah sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat sebarluaskan kabar gembira ini. Nah bahwasanya malam Jumat ini kami hendak mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah walaupun sudah di akhir bulan Maulid, namun Maulid itu sebenarnya kapanpun boleh dilakukan. Nah jadi malam Jumat ini kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hendaknya di pondok pesantren Baitul Quran Darul Muhibbin imbah sembahyang isya. Jadi pemaulidan, tentu pemaulidan baca, baca ayat Quran, kemudian anak bertasmiyah sekaligus cucu ulun, cucu ulun, kebinian anak di tasmiyahi. Nah insyaallah nang memberi tasmiyah sekaligus berceramah peringatan Maulid Nabi adalah Kiai Haji Abdul Hadi, guru Tuhan untuk pesantren Darussalam Martapura. Jadi kita angkat daur kita datangan, karena guru Abdul Hadi ini adalah guru sepuh, guru Tuhan, dan ya kalau ulun memandang beliau ini punya khususiyah, ya punya khususiyah. Yang mudahan kita duduk lawan sidin kita dapat barokah dari sidin. Nah mengesahkan sidin akan sejarah Nabi, mengesahkan akan ilmu Nabi, dan mudahan kita dapat barokah dari sidin. Nah jadi kita perkumpulan kan. Nah kalau bahasa sidin itu ya bahasa asli, bahasa Banjar, Pangutapura. Nah sidin itu orang humoris, orangnya senang memberi ide halus surur di hati orang. Jadi kalau mau izah hasanah itu locok lah bahasa kita lah, tapi locok nang berisi, katanya nang locok nang kuat pada locok namun berisi. Jadi kita telakan kita lah. Nah malam Jumat di bahasa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di majelis kebaikan tersebut. Amin Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami Allah, dosa ibu bapak kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam melakukan ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami bertahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lahir batin dunia akhirat. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya